Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Sehat semua ya. Semoga di pertemuan kali ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini, kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran di pertemuan hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita terima bisa kita terapkan di kehidupan di masa mendatang. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, di video pembelajaran yang ketiga ini Ustadz akan menyampaikan kepada kalian tutorial belajar menulis di Microsoft Excel. Ya, kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan bagian-bagian dari Microsoft Excel. Di pertemuan ini Ustadz akan menjelaskan bagaimana cara menulis di kolom-kolom Microsoft Excel. Sudah siap semuanya? Sudah? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ustadz di sini ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ustadz Yunus akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis di Microsoft Excel. Semua sudah siap ya? Yuk kita langsung masuk ke lembar kerja Microsoft Excel. Pertama, klik logonya Windows, kemudian kita cari Microsoft Office, kemudian kita pilih Microsoft Excel. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini sudah merupakan lembar kerja dari Microsoft Excel ya. Sebelum Ustadz akan menulis di kotak-kotak Microsoft Excel ini, di lembar kerja Microsoft Excel, Ustadz akan sedikit mereview ulang, menjelaskan ulang dari bagian-bagian di Microsoft Excel. Ada di sini di menu bar, yaitu pertama menu file. Di sini ada save, save as, open, close, new, print. Nah, di sini tombol save untuk menyimpan sama dengan save as ya. Kemudian open itu membuka dokumen yang sudah kita simpan, close itu mau keluar. Kemudian new ini artinya untuk lembar kerja baru, print ini untuk mencetak. Nah, itu yang biasa kita gunakan saat kita mengerjakan di Microsoft Excel. Kemudian pindah ke menu home. Di sini ada menu cut, ikonnya cut. Cut ini artinya memindahkan ya. Memindahkan misalnya dari kotak sini mau dipindah ke kotak sampingnya atau mau dipindah ke kotak yang lain ya. Itu menu cut. Nah, kemudian kalau copy yaitu menduplikat, artinya mengcopy file yang ada di kotak ini akan diduplikat atau dijadikan dua di sini ya. Jadi
Tetapi file yang di sini, data yang di sini, tulisan di sini tidak akan hilang, hanya menduplikat, ya, menyalin, itu ya. Kemudian di sini ada paste. Nah, fungsinya paste adalah setelah kalian menggunakan icon cut atau copy, ya, misalnya di sini mau tulisan di sini mau di cut atau di copy, tinggal klik kanan, cut atau copy, atau langsung di icon ini, kemudian kita pindah ke kotak yang kita tuju, baru klik paste, baru data yang di sini akan pindah ke kolom yang kita inginkan, seperti itu nak ya. Nah, kemudian di sini ada juga tambahan tentang pengaturan tata letaknya. Ada yang samping sisi kiri, ya, rata kiri, rata kanan, rata tengah. Insya Allah kalian sudah paham ya yang di kelas 4, saat di kelas 4 dan kelas 5. Hanya ada tambahan di sini di Excel, ada rata atas, rata tengah, dan rata bawah. Itu hanya ada tambahan di Excel. Kalau di Microsoft Word itu tidak ada, Microsoft PowerPoint itu tidak ada seperti ini. Apa yang tidak ada ini ya? Tidak ada rata atas, rata tengah, dan rata bawah. Hanya ada di Microsoft Excel. Nah, kemudian yang sering kita juga pakai adalah merge and center. Fungsinya merge and center yaitu mengelompokkan, menjadikan satu beberapa kolom atau mengelompokkan beberapa kolom. Ini saya coba, kita klik merge and center. Maka kolom yang tadi ada 5 kolom di sini akan berubah menjadi 1 kolom. Itu ya fungsinya merge and center. Jadi mengelompokkan beberapa kolom. Sudah? Nah, kita ke menu insert. Ini yang juga sering kita pakai, yaitu tombol shape. Shape ini fungsinya untuk kita bisa memilih bangun ruang. Ada kotak, lingkaran, ya, segitiga, ataupun garis panah. Kita bisa menggunakan ini, ya. Ini sering kita juga akan nanti kita pakai ketika kita mulai belajar Microsoft Excel. Nah, kemudian di sini ada grafik, ya. Grafik ini juga sering kita pakai di grafik ini. Contohnya kita ingin membuat grafik untuk data siswa kelas 6 yang laki-laki, misalnya ada berapa, pakai grafik ini bisa nanti ya. Seperti itu anak-anak ya. Itu sedikit ulasan yang akan sering kita gunakan saat membuat dokumen di Microsoft Excel. Nah, sekarang Ustadz akan coba membuat data kelas 6. Kita beri judul dulu di sini. Ya, kita beri judul dulu, misalnya data kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021, misalnya seperti itu. Nah, ini kan masih satu kotak. Kita akan jadikan ini, ada 5 kotak ini kita jadikan satu kotak. Gimana tadi caranya? Iya, kita gunakan merge and center. Maka secara otomatis kotak yang tadi terpisah-pisah akan bergabung menjadi satu. Kemudian kita akan buat di sini nama kotak selanjutnya, di kolom selanjutnya, yaitu jenis kelamin. Di kolom selanjutnya lagi misalnya di sini
alamat rumah. Kemudian misalnya lagi hobi. Nah, kita sudah membuat judulnya di sini ya, membuat beberapa yang harus kita isikan. Kita buat ini agak melebar dulu, agak melebar. Caranya kita klik di sini, ditahan, geser ya, digeser. Kemudian sama dilakukan kepada yang lain, klik, tahan, geser. Nah, kemudian lagi klik, tahan, geser. Yang hobi, klik, tahan, geser. Nah, kemudian ini akan kita pindahkan ke tengah-tengah kolom. Caranya yaitu diklik rata tengah atau center ya. Nah, sekarang sudah kita klik rata tengah, maka tulisan ini akan berubah menjadi di tengah-tengah kolom. Kemudian kita isikan di sini misalnya nama Jakfar. Nama Jakfar. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Alamat rumahnya Sumber Taman. Hobinya apa? Misalnya sepak bola. Misalnya seperti itu ya, ini misal. Nah, kalau sudah, kemudian yang kedua di sini ada misalnya Ridho. Jenis kelaminnya laki-laki. Alamat rumahnya di mana? Misalnya Ridho di Kebonsari. Hobinya misalnya voli. Nah, kemudian ada lagi misalnya Shirin. Jenis kelaminnya perempuan. Rumahnya mana? Misalnya di Wonoase. Misalnya ini ya. Nah, kemudian hobinya. Misalnya hobinya itu jalan-jalan. Nah, seperti itu. Kemudian coba Ustadz buat satu lagi. Di sini Ustadz kasih Naila. Jenis kelaminnya perempuan. Rumahnya di Kedopo. Nah, hobinya menulis. Misalnya seperti itu. Nah, anak-anak, kita sudah membuat data ini ya. Kemudian data ini akan kita kotak-kotaknya akan kita terangkan ya. Caranya bagaimana? Caranya di blok dulu atau ditandai, klik di sini ya, klik di kolomnya nama, klik tahan, kemudian digeser. Awas, klik tahan geser ya. Yang ditahan jangan dilepas dulu sampai semuanya tergeser. Kemudian lepas yang sudah ditahan tadi. Nah, kita cari di sini ada ikonnya untuk bottom border. Kita cari yang all border. Nah, kalau sudah, maka secara otomatis ini yang tadi kita tulis akan sudah masuk di kolom yang kita inginkan. Ya, ini sudah kita
inginkan hanya segini, yang kita kasih kotak-kotak yang kita pertebal kotak-kotaknya ya. Nah kemudian Ustadz ini kok jauh, nah gimana caranya supaya tidak jauh? Baik, kita hapus dulu merger and centernya, biarkan dia kembali seperti tadi ya, masih kotak-kotak. Kita tarik dari sini kotak di A2 ya, kolom di A2 kita tarik sampai ke D2 ya. Kalau sudah, kita pakai lagi merge and center. Nah sudah kan? Jadi seperti ini ya hasil dari membuat data atau dokumen menggunakan Microsoft Excel. Mudah bukan? Nah sekarang bagaimana caranya untuk ngeprint atau mencetak? Ustadz, saya ingin mencetak, misalnya seperti itu. Baik, kita akan coba mencetak. Pilih file, kemudian klik print. Nah maka yang kita kasih kotak tadi ya, itu akan terbaca di print screen-nya, yaitu dia hanya akan ngeprint yang sesuai kita beri kotak dan tulisan saja, yang lain tidak. Seperti itu ya. Nah Ustadz, ini kok kepotong, tadi waktu di print screen ini kepotong, tidak ada. Bagaimana supaya caranya agar ini ada? Maka kita kembali ke home, page layout ya, page layout, orientation, kembali kita pilih landscape. Maka saat kita akan print previewnya ya, print previewnya semuanya akan ikut seperti ini ya, baru kita print seperti itu. Baik, kita kembali ke home lagi. Nah kalau sudah anak-anak, ini adalah cara untuk menulis di Microsoft Excel ya. Untuk pelajaran selanjutnya ada banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan di Microsoft Excel, sedangkan ini hanya sebagai pemula saja ya, belajar menulis di Microsoft Excel. Untuk nanti kita akan belajar menghitung di Microsoft Excel ya, terus belajar menjumlah, semuanya ada di Microsoft Excel. Nah kalau sudah, kita akan menyimpan data ini. Caranya klik file, save. Nah, kemudian tulis nama filenya data kelas 6, misalnya seperti ini ya. Kita taruh di dokumen, kita save. Maka data kita ini, dokumen kita ini sudah tersimpan. Kok bisa tersimpan? Dari mana tahunya? Ini ya, di sini ada tulisan data kelas 6 ya. Ini kemarin disebut apa? Masih ingat? Iya, ini disebut sebagai title bar ya, nama dari filenya. Begitu anak-anak ya. Nah selanjutnya kita akan belajar nanti insya Allah di pertemuan depan, mulai belajar menghitung. Sekian video pembelajaran dari Ustadz Yunus, semoga kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, bagaimana? Mudah bukan belajar Microsoft Excel? Pasti mudah ya, karena Microsoft Excel merupakan program pengolah kata dan angka. Itu tadi video pembelajaran cara menulis di Microsoft Excel. Insya Allah selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menghitung
angka-angka dalam setiap kolom di Microsoft Excel. Sekian video pembelajaran dari Ustadz Yunus. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bisa kalian terima dan bisa kalian pahami. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.